الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Masuk ayat ke-8 dan ke-10, 8 sampai 10 tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Pada waktu yang lalu beliau menjelaskan tentang pembagian an-nifaq. Ada yang nifaq itu adalah sifatnya nifaq amali. Kemudian yang kedua adalah nifaq i'tiqadi, dan inilah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan dikatakan mereka adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah fid darkil asfali minan nar. Baik, selanjutnya kata beliau rahimahullah, famin lutfillahi bil mu'minin, di antara kelembutan Allah pada orang-orang yang beriman, an jalla ahwalahum, ini Allah menampakkan keadaan-keadaan mereka demikian jelas, wa wasafahum bi awsafin yatamayyazuna biha, dan Allah terangkan sifat-sifat mereka dengan sifat-sifat yang membuat mereka itu terbedakan dari yang lain. Jelas ciri-cirinya, sifat-sifat mereka. Li'alla yaghtarra bihimul mu'minun, supaya orang-orang yang beriman jangan tertipu, terkecoh. Sebagian sifat-sifat mereka disebutkan dalam surat ini, kemudian dalam surat At-Taubah, juga dalam surat Al-Munafiqun, dalam Al-Ahzab juga. Wal yanqami'u aydan an katsirin min fujurihim, juga supaya mereka itu betul-betul berhenti dari kebanyakan perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan. Qala ta'ala, Allah berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Betul-betul orang-orang yang munafikin itu takut kalau diturunkan kepada mereka, diturunkan atas mereka satu surat yang menampakkan, yang menerangkan kepada mereka apa yang ada di dalam hati mereka. Fawasafahumullahu bi aslin nifaq. Allah mensifatkan mereka dengan dasar kemunafikan, sifat watak aslinya. Faqala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini di antara sifatnya adalah mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka tidak beriman. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim fa akdzabahumullahu bi qawlihi wa ma hum bimu'minin. Mereka mengucapkan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Lalu Allah menampakkan, mendustakan mereka, menyatakan bahwa mereka itu berdusta dengan ucapan mereka, amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidaklah mereka itu mukmin. Li'anna al-iman al-haqiqi, karena iman yang hakiki, iman yang sesungguhnya adalah ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisan, yaitu yang bersesuaian antara hati dan ucapan. Jadi tidak hanya dia mengucapkan amantu billah, tapi memang iman itu ada di dalam hatinya. Qis 'alal baqi, kiaskan dengan yang lainnya. Nah, hal-hal yang mungkin kan misalnya ini menampakkan kata mencintai Allah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mencintai seseorang, tapi tidak ada di dalam hatinya. Nah. Wa inna ma hadza mukhada'atun lillahi wa li'ibadil mu'minin.
itu tidak lain hanyalah tipuan mereka kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Adapun makna mukhada'ah di sini disebutkan oleh beliau, wal mukhada'ah an yudhhiral mukhadi' liman yukhadi'uhu syai'an wa yubtina khilafahu. Dia menampakkan, ini orang yang mukhadi', yang mengecoh, yang menipu, yang mengelabui itu tadi, menampakkan kepada orang yang dia tipu sesuatu yang lain dan dia menyembunyikan kebalikannya, yang berbeda dengan yang dia tampakkan. Nah, bermanis muka tapi dalam hatinya mengumpat, mencaci, mengutuk. Nah, ini terjadi, pernah kita lihatnya atau sering kita lihat. Bahkan yang anehnya yang ada naik di berapa puluh tahun yang lalu, sama-sama tetangga. Nah, itu yang satu bersama-sama papasan, tapi kemudian setelah berada di belakang lewat, yang satu yang tadi memberi salam menyapa lebih dahulu, membalik malah mengejek. Nah, mencemooh. Adanallah ya. Lakin yatamakkanu likai yatamakkana min maqsudihi mimman yukhadi'. Tujuannya adalah agar dia memiliki kekuatan, kesempatan, kekuasaan, bisa mewujudkan tujuannya, maksudnya terhadap orang yang dia tipu. Nah, punya satu rencana terhadap orang yang dia tipu. Fahaula'il munafiqun. Nah, orang yang munafik itu salaku ma'allahi wa ibadihi hadzal maslak. Mereka berbuat seperti itu terhadap Allah dan hamba-hamba Allah. Ini yang mereka lakukan. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim, sehingga justru kembali tipuan-tipuan tersebut kepada diri mereka sendiri. Fa inna hadza minal ajaib. Sungguhnya ini adalah termasuk di antara perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Li'anal mukhadi', karena sungguhnya orang yang menipu, mengelabui itu imma an yuntija khida'uhu wa yuhassilu ma yurid. Biasanya kalau seorang itu ingin mengelabui, menipu orang lain, dia tipuannya itu akan mendatangkan hasil, akan terwujud apa yang dia inginkan terhadap orang tersebut. Apakah dia ingin mendapatkan hartanya, hormatannya, ataupun yang lain, mencelakakannya dengan cara yang lain. Au yaslama la lahu wa la alaihi, atau dia selamat, tidak memperoleh apa-apa. Nah, artinya ingin ketika dia mungkin dalam keadaan terjepit, terdesak, kemudian dia menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia tampakkan, dengan apa yang di dalam hatinya, supaya lepas dari gangguan, dari tekanan. Selamat dia, tidak keluar modal, enggak untung, enggak rugi. La lahu wa la alaihi. Nah, pokoknya selamat. Nah, entah apa yang dia lakukan, entah apa yang dia ucapkan, yang penting dia terlepas. Ini orang yang mukhadi'. Wa haula'i, sementara mereka ada khida'uhum alaihim, tipuan itu tadi justru kembali kepada mereka. Wa ka'annahum, seakan-akan mereka itu ya'maluna ma ya'maluna minal makri li ihlaki anfusihim wa idrariha wa kaidiha. Seakan-akan mereka membuat makar, membuat rencana, menipu itu tadi untuk menjerumuskan mereka sendiri, untuk mencelakakan dan membinasakan mereka sendiri. Lianna Allah Ta'ala la yatadarraru bi khida'ihim, karena Allah Subhanahu wa taala sungguhnya tidaklah terugikan, tidaklah termudaratkan karena tipuan-tipuan tersebut, syai'an, sama sekali. Wa ibadul mu'minun, sementara hamba-hamba Allah yang beriman, la yadurruhum kaiduhum syai'a, itu pun tidak merugikan mereka sedikit pun. Atau kalaupun misalnya darar yang timbul dirasakan oleh orang-orang yang beriman, la yadurruhum illa ada. La yadurruhum illa ada, tidak memberikan mudarat kecuali apa? Gangguan saja. Mungkin diejek, mungkin paling jelek, paling beratnya apa? Mati. Paling beratnya mati. Nah, ini kalau misalnya itu adalah mudarat, tapi itu tidak. Dikatakan oleh beliau di sini bahwa hamba-hamba Allah yang beriman
mereka tidak ditipu daya musuh-musuh Allah itu. Nah, baik itu dari kalangan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang munafik, la yadurruhum kaiduhum syai'a, sama sekali tidak membuat mereka termudaratkan. Fala yadurrul mu'minuna an yazharal munafiqun al-iman. Tidak ada ruginya, tidak merugikan kaum mukminin ketika orang-orang munafik itu menampakkan keimanan mereka, menyatakan ucapan bahwa kami juga beriman sama seperti kamu. Fasalimat bidzalika amwaluhum, lalu harta-harta mereka selamat, tidak dirampas. Wa huqinat dima'uhum, terjaga darah mereka, tidak ditumpahkan. Nah, tidak sembarangan dibunuh. Nah, bahkan Rasulullah SAW pun sudah sering demikian mendapatkan gangguan. Bahkan dalam peristiwa Tabuk, sepulangnya dari Tabuk, beliau mengambil jalan yang menanjak, diikuti oleh beberapa orang munafikin. Nah, dalam keadaan mereka menutup wajah mereka, nah, dalam keremangan seperti itu, mereka ingin nanti kalau di tempat yang dekat jalannya sempit, mereka akan mendorong Rasulullah SAW tergelincir. Waliyadzubillah. Nah, wasara kaiduhum fi nuhurihim, dan akhirnya tipu daya mereka itu justru menimpa diri-diri mereka. Wa hasala lahum bidzalikal khizyi wal fadhiha fid dunya, dan akhirnya mereka mendapatkan kehinaan dan dibongkar aib mereka, kejelekan mereka di dunia. Wal hazan wal huznul al mustamir bisababi ma yahsulu lil mu'minina minal quwwah wan nusrah, dan semakin terus berduka, semakin sedih. Nah, seperti digambarkan di dalam ayat-ayat Allah, in tusibhum hasanatun tasu'hum, kalau kamu ditimpa kesenangan, kemenangan, kemudahan, ini membuat susah orang-orang yang munafik tersebut. Tidak nyaman hatinya ketika Islam dan kaum muslimin itu menang, ketika Islam dan kaum muslimin itu jaya. Bisababi ma yahsulu lil mu'minina minal quwwah wan nusrah, ketika mereka mendapatnya, nih kaum mukminin mendapatkan kekuatan dan pertolongan, semakin kokoh. Nah, semakin kuat imannya, semakin lapang hatinya, semakin yakin bahwa pertolongan Allah akan segera datang. Summa fil akhirah, sementara kemudian di akhirat, lahumul adabul alim al-muji' al-mufji', mereka mendapatkan adab yang sangat pedih, yang menyakitkan dan mengerikan. Bisababi kadwihim wa kufrihim wa fujurihim, disebabkan kekafiran, kedustaan, kekafiran dan kejahatan mereka. Walhal annahum min jahlihim wa hamaqatihim la yash'uruna bidzalik, kan nyataannya bahwa mereka mengalami yang seperti itu adalah karena kejahilan dan kebodohan mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa tipu daya tersebut justru menimpa diri mereka. Qala rahimahullah, itu di akhirat ketika mereka merasa ketika di dunia adalah bersama-sama kaum mukminin, seperti digambarkan oleh Allah. Dan mereka memanggil yunadunahum alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian di dunia, sama-sama sholat, sama-sama berjihad, bersedekah. Bukankah kami dahulu bersama kalian dalam barisan kalian? Nah, tapi ketika mereka di akhirat ingin mendapatkan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, mereka tidak mendapatkan cahaya tersebut. Qala wa qawluhu fi qulubihim marad, firman Allah Ta'ala yang menyatakan fi qulubihim marad, di dalam hati orang-orang yang munafik itu ada penyakit bertumpuk, menunjukkan banyaknya, besar, hebatnya penyakit tersebut, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Wal murad wal marad huna maradus syak wasyubuhat wan nifaq, yang dominan dalam diri mereka adalah penyakitnya dalam hati mereka itu adalah penyakit-penyakit keraguan, kerancuan dan kemunafikan. Li'anna al-qalba ya'ridu lahu maradan yukhrijanihi an sihhatihi wa i'tidalihi. Karena hati itu sangat rentan untuk menghadapi fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah, saking ringannya, saking mudahnya, itu seperti bulu yang ditiup angin, yang dia terjungkir balik dengan tiupan yang sangat ringan sekalipun. Mudah terkena syubhat, mudah terkena syahwat. Nah,
Dua penyakit ini mengeluarkan dia dari kesehatannya dan keseimbangannya. Sekecil apapun penyakit tersebut, itu saking lemahnya hati kita manusia. Bukan hanya fisik kita manusia, akal dan batin kita pun juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah segala-galanya. Sampai dikatakan oleh para ulama, buktinya kelemahan itu banyaknya rukhsah yang kita dapatkan dari Allah. Nah, keringanan. Nah. Maradus syubhat al-batilah, yaitu penyakit-penyakit syubhat yang batil, wa maradus syahawat al-murdiyah, dan penyakit-penyakit syahwat yang membinasakan. Wan nifaq wasyukuk wal kufru wan nifaq wasyukuk wal bid'ah kulluha min maradis syubhat. Kekafiran, kemunafikan, keraguan dan kebid'ahan itu semua termasuk penyakit-penyakit syubhat. Waz-zina wa mahabbatul fawahish wal ma'asi wa fi'luha min maradis syahawat. Perbuatan zina, menyukai perbuatan-perbuatan keji dan kemaksiatan, bahkan melakukannya, itu termasuk bagian dari penyakit-penyakit syahwat. Tapi bermula dari sini kelemahan-kelemahan itu muncul. Ketika dia ini terdorong oleh perkara-perkara yang syahwat ini, melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak segera diobati, maka akan semakin bertumpuk dan sampai pada tingkatan akhirnya dia akan mendatangkan memasukkan syubhat, memudahkan masuknya berbagai syubhat ke dalam hati yang sudah terkotori itu. Kama qala ta'ala fayatma alladhi fi qalbihi marad. Dan ketika Allah memerintahkan bukan hanya kepada ibunda kaum mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu juga berlaku untuk kaum mukminat yang lainnya. Kalau istri-istri Rasulullah yang sudah dipilihkan oleh Allah, agar mereka terpelihara seperti itu, diperintahkan oleh Allah untuk tidak melunak-lunakkan suaranya, supaya tidak berkeinginan orang-orang yang berpenyakit hatinya, penyakit syahwat, lebih-lebih kaum mukmin. Makanya dijaga sekali untuk tidak sembarangan menerima tamu, ya, para akhwat, para ummahat, juga dengan telepon, melalui telepon. Itu lebih berbahaya. Seakan-akan kan berbisik dengan yang bukan mahramnya, waliyadzubillah. Wa huwa syahwatuz zina, yaitu penyakit syahwat zina. Wal mu'afa, adapun orang yang selamat, man ufiya min hadainil maradain, adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari dua penyakit ini. Fa hasala lahul yaqin wal iman, sehingga dia mendapatkan keyakinan dan keimanan, bersih dari syubhat, sehingga menambah keyakinan dia terhadap berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, kuat imannya, kokoh imannya, bersih pula imannya, jauh dari perkara-perkara yang merusak, mengotori iman itu, yang berupa kemaksiatan yang lainnya. Wasabru ala kulli ma'siyah, wasabru an kulli ma'siyah, sabar dari segala ini bentuk kemaksiatan. Ini bersabar untuk tidak menyentuhnya atau untuk tidak mendekatinya, untuk melakukannya. Farafala fi athwabil afiyah. Wallahi. Itu kalimatnya? Iya. Farafala. Iya. Farafala fi athwabi al-afiyah. Allah, mungkin ini dia menunjukkan bahwa dia beruntung mendapatkan bersenang berada di dalam pahala yang sangat fi athwabil afiyah, dalam pahala-pahala yang bentuknya keselamatan tersebut. Qala wa fi qawlihi 'anil munafiqin, kemudian beliau menyebutkan pula tentang firman Allah mengenai orang-orang yang munafik ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini ada bayan li hikmatihi subhanahu wa ta'ala fi taqdiril ma'asi 'alal 'asi. Ini adanya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menakdirkan kemaksiatan
pada orang-orang yang bermaksiat, pelaku-pelaku maksiat. Wa annahu bisababi dzunubihim mustabiqah. Nah, ini tadi. Disebabkan karena dosa mereka sebelumnya, yabtalihim bil ma'asi. Allah menguji mereka dengan kemaksiatan al-lahiqah yang berikutnya. Diuji Allah dengan kemaksiatan berikutnya. Ketika sebagaimana disebutkan dalam riwayat, ketika hati itu, ini seorang hamba melakukan satu dosa, nah, tercetak di dalam hatinya satu nuktah hitam. Ketika dia bertobat, istighfar dan menghentikan dosa tersebut, hati itu kembali putih bersih, terang, cerah. Nah, tapi ketika dia melanjutkan, tidak dia pedulikan, bahkan menumpuknya, akhirnya lama-kelamaan hati itu menjadi hitam, legam, kemudian terbalik. Tidak lagi mampu untuk menerima cahaya apapun. Nah, itulah ran yang disebutkan dalam ayat yang sering kita dengar. Yabtalihim bil ma'asil lahiqah al-mujibah li 'uqubatiha, yang menuntut adanya hukuman terhadap maksiat tersebut. Artinya sebagaimana artinya ini ketaatan itu mendatangkan ketaatan, melahirkan ketaatan yang baru, begitu pula dengan kemaksiatan akan mengundang ini kemaksiatan yang berikutnya. Yang lebih berat sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah al-kidhib. Iyyakum wal kidhib fa innal kidhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kalau sudah orang itu terbiasa dengan kedustaan, akan membawa dia untuk melakukan kejahatan yang lainnya. Sebagaimana kejujuran itu akan membawa orang itu kepada albir, dan perbuatan-perbuatan baik akan membawa orang itu ke dalam jannah. Qala rahimahullah kama qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Demikianlah kami balikkan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman kepadanya pada awal pertama kalinya. Wa qala ta'ala falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika muncul dalam hati mereka kecenderungan kepada penyelewengan, maka Allah segerakan, berikan, Allah lempangkan, Allah mudahkan dia kepada ketergelinciran tersebut. Juga seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang lainnya, ketika orang itu sudah jelas kebenaran datang kepada dia, nampak dengan hujjah yang jelas, kemudian dia menentangnya, mengingkarinya, lalu tidak mau ikut jalan orang-orang yang beriman, Allah nyatakan nuwallihi ma tawalla, Allah palingkan dia kepada apa yang dia pilih, jalan yang dia tentukan untuk dirinya sendiri. Nah, jalan yang dia maukan, kemudian Allah masukkan dia ke dalam jahanam setelah jelas. Nah, beda halnya dengan orang yang tidak tahu. Ini orang-orang yang zaif disebutkan di dalam ayat. Nah, sudah ada bibit penyelewengan di dalam hatinya, seperti sifat orang-orang yang mereka itu cenderung kepada perkara-perkara yang mutasyabihat. Ada yang muhkam, dia lirik, dia berdalam-dalam membahas perkara-perkara yang mutasyabih, tidak mau mengembalikannya kepada yang muhkam, sehingga tergelincir, cari-cari takwil, cari-cari makna-makna, sibuk dengan yang demikian, lupa dengan yang muhkamat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wa qala ta'ala wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Ini ayat-ayat yang turun ketika pada orang-orang yang hatinya berpenyakit, itu tidak menambah kecuali menambah kekotoran yang ada, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati orang tersebut. Semakin sesat, semakin tidak mampu dia untuk mencerna dan menerima kebenaran dalam ayat-ayat tersebut, semakin besar dan kuat penolakannya. Fa'uqubatul ma'siyatu ba'daha. Nah, maka hukuman dari sebuah kemaksiatan itu adalah kemaksiatan berikutnya. Kecil lama-lama. Nah, kita pun sudah tahu, ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Seperti itu juga dosa. Digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang mereka singgah di tempat, yakni mungkin tanah yang sunyi, dan ada di mungkin dekat mau masak, kemudian masing-masing bawa ranting-ranting kering, lalu ditumpuk
dan kemudian dibakar, nyalakan api untuk masak perbekalan mereka. Seperti itulah dosa yang kecil, lahir dan batin. Nah, padahal kalau kita ingat yang kecil saja, dan dosa-dosa batin itu sudah menghalangi orang itu dari jannah. Kibir yang walaupun sebesar biji dzarrah itu sudah menghalangi orang itu dari surga, apalagi yang lebih besar dari itu. Qala rahimahullah, kama anna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sebagaimana pahala kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Qala ta'ala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Ya, seperti orang ini juga dalam surat Al-Qital. Nah, waladzina ihtadaw huda wa alladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka yang mau menerima petunjuk, mereka yang mau menerima bimbingan, mereka yang mau menerima ilmu kebenaran, maka Allah tambah kebenaran itu pada mereka, dan Allah datangkan untuk mereka takwa mereka. Qala rahimahullah, ayat berikutnya, al-ayatan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, di antara watak mereka, sifat mereka orang-orang munafikin itu juga adalah jika dikatakan pada mereka janganlah berbuat kerusakan, mereka dengan angkuhnya mengatakan kami ini tidak lain justru orang-orang yang berbuat islah. Kamilah orang-orang yang tahu memperbaiki. Nah, bukan perusak. Nah, bukan yang memecah belah persatuan. Qala ai idza nuhiya haula'il munafiqun 'anil ifsad fil ard wa huwa al-amal bil kufri wal ma'asi. Nah, ini maknanya ifsad fil ard, la tufsir fil ardi ba'da islahiha, dan ayat-ayat yang lain semisal. Maknanya adalah ifsad di situ perbuatan ataupun tindakan-tindakan kekufuran dan kemaksiatan. Termasuk di dalamnya apa? Yang tengah-tengah yang lebih berat dari kemaksiatan, kebidahan. Lebih berbahaya. Wa minhu idharu sara'ilil mu'minin li'aduwihim wa muwalatihim lil kafirin. Termasuk di dalamnya adalah menampakkan, membocorkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh mereka ini adanya juga sikap loyal mereka orang-orang munafikin ini kepada orang-orang yang kafir. Begitu sekuatnya, besarnya pembelaan mereka terhadap orang-orang kafir, baik itu dari kalangan Yahudi, Majusi maupun Nasraninya. Nah, qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan kami justru adalah orang-orang yang memperbaiki, berbuat perbaikan. Fajama'u bainal amali bil fasadi fil ardi wa izharihim annahu laysa bi ifsadin bal huwa islah. Mereka kumpulkan, mereka justru menggabungkan antara perbuatan-perbuatan yang merusak di muka bumi, dan sikap mereka menampakkan bahwa seolah-olah perbuatan kekufuran itu, kemunafikan itu, kemaksiatan itu bukan ifsad, bahkan apa? Islah. Qalban lil haqa'iq, membalikkan kenyataan. Wa jam'an baina fi'lil batil wa i'tiqadihi haqqan, dan menggabungkan antara perbuatan yang batil dengan keyakinan bahwa perbuatan batil itu, kesesatan, kebidahan, kemaksiatan, kekufuran itu adalah sesuatu yang benar. Nah, jadi ini hakikatnya kemunafikan. Ketika mereka dikatakan jangan berbuat kerusakan, artinya janganlah kamu berbuat kekafiran, kemaksiatan, kebidahan. Tapi mereka justru menampakkan bahwa kekafiran itu, kemunafikan dan kebidahan ataupun kemaksiatan itu, itulah yang namanya islah, perbaikan. Wa hadza a'dhamu jinayatin mimman ya'malu bil ma'siyah. Dan ini jelas lebih berat kejahatannya daripada orang-orang yang murni melakukan kemaksiatan, ma'a i'tiqadin annaha ma'siyah. Mereka yang berbuat maksiat dan menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa, itu lebih mending. Walaupun berdosa tapi salah, harus mendapatkan hukuman, tapi mereka lebih mending daripada orang yang mereka ini sudah diingatkan dan menganggap bahwa perbuatan maksiat itu sebagai sebuah perbuatan baik, sebuah kebaikan, sebuah perbuatan islah. Fahada aqrabu lis-salamah, ini lebih dekat kepada keselamatan, karena lebih mudah untuk diajak mereka untuk kembali menyadari. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini, ma'i'tiqadin annaha ma'siyah, mereka tidak berani berbuat terang-terangan. Nah, sembunyi, takut,
Nah, malu. Nah, beda dengan orang-orang yang di atas. Apalagi kalau banyak temannya. Nah, wa arja liruju'ihi, dan orang yang mereka berbuat maksiat dalam keadaan menyadari itu adalah maksiat, masih lebih mudah untuk diharapkan rujuk, untuk bertaubat. Nah, beda dengan orang-orang yang menyatakan dirinya itu berbuat islah, padahal perbuatan mereka adalah perbuatan kufur, bid'ah, kesesatan, kemaksiatan. Qala rahimahullah. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itulah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Qala walamma kana fi qaulihim innama nahnu muslihun hasrun lil islah fi janibihim. Ini ketika mereka menganggap bahwa perbuatan islah itu hanya ada pada kami, bukan kalian. Mengklaim bahwa mereka itulah orang-orang yang berbuat islah. Nah, mereka membatasinya untuk diri mereka, bahwa mereka menganggap dirinya lah yang berbuat kebaikan. Wa fi dhimnihi, artinya sikap mereka, pernyataan tersebut menyiratkan annal mu'minin laisu min ahlil islah, bahwa orang yang beriman berarti ketika mereka mengatakan kami ini tidak lain adalah orang-orang yang berbuat islah, berarti kamu wahai orang yang beriman dengan jujur, yang benar keimanannya itu bukan orang-orang yang berbuat islah. Qallaballahu alaihim da'wahum, dan Allah membalikkan pengakuan mereka itu dengan firman-Nya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, sungguhnya mereka itulah yang sebetulnya berbuat kerusakan. Fa innahu la a'dhamu fasadan mimman kafara bi ayatillah wa sadda an sabilillah. Nah, karena tidak ada kerusakan yang lebih besar, yang lebih berat daripada orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan menghalangi orang lain dari jalan Allah, merintangi orang lain untuk belajar agama, untuk mengamalkan agamanya, untuk menampakkan keyakinannya yang lurus. Wa khada'allaha wa awliya'ahu, dan tidak ada ini kejahatan lebih besar, kerusakan lebih besar daripada orang-orang yang menipu Allah dan wali-walinya. Wa walal muharibina lillahi wa rasulih, loyal, menampakkan kesetiaan, pembelaan, dukungan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa za'ama ma'adhalika anna hadha islah. Nah, bahkan menyangka, mengklaim bahwa itulah perbuatan islah. Loyal, setia, membela orang-orang kafir, mendukung mereka, ya, mencintai mereka, nah, melindungi mereka, itulah perbuatan islah kata mereka. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Fahal yunam ba'da hadzal fasad. Apakah ada kerusakan lebih berat daripada ini? Tidak ada lagi. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum, tapi mereka tidak mengetahui dengan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Wa in kanu qad alimu bidzalika ilman taqumu bihi alaihim hujjatullah. Nah, walaupun mereka telah tahu dengan ilmu yang dalam hal ini tegaknya hujjah kepada mereka. Artinya ilmu yang artinya membuat hati mereka itu tergetar dan kemudian berubah itu tidak ada. Tapi ketika ilmu yang artinya itu sudah mereka tahu bahwa ini Allah, sudah sampai kepada mereka, itu sudah ada pada mereka ilmu yang seperti ini ada. Tapi ilmu yang membuat mereka berubah, mereka berhenti, mereka bertobat, itu tidak ada. Qala wa innama kana al-amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan li'annahu yatadammanu fasad ma ala wajhil ardi minal hubub wa thamar wal asjar wan nabat. Nah, ini dikatakan oleh beliau bahwa perbuatan maksiat di muka bumi itu dikatakan ifsad, perbuatan merusak, itu karena di dalamnya ada terkandung perbuatan ini kerusakan ataupun perbuatan merusak pula dalam bentuk di muka bumi. Nah, perbuatan maksiat itu tidak hanya artinya dia mungkin berdosa dalam artian pelanggaran, yakni hal-hal yang diharamkan, tapi juga berakibat, juga termasuk dalamnya merusak dengan menghancurkan tanaman-tanaman, pohon-pohon, tumbuhan, buah-buahan. Bima yasulu fiha minal afati bisa babil ma'asi. Nah, yani bisa juga diakibatkan secara langsung mungkin dengan perbuatan yang karena tidak beriman, dia mungkin membakar atau mungkin menebas, memotong, memangkas ataupun mencabut tanaman-tanaman tanpa ada peduli, tanpa ada tujuan yang ingin yang benar. Nah, sekedar untuk merusak. Nah, bisa juga seperti di sini disebutkan oleh beliau. Nah,
kerusakan-kerusakan tersebut akibat dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Hilang barokah tanaman-tanaman tersebut. Sebagaimana sudah kita lewat dalam belajar ad-da'wah dawa. Nah, hilang berkahnya harta, tanaman, ya, ternaknya. Nah, bumi pun jadi kering. Kenapa? Jadi terhalangnya hujan. Karena ulah perbuatan manusia yang bermaksiat. Wali'anna al-islaha fil ardi an ta'mara, an tu'mara bi ta'atillahi wal iman. Perbuatan islah di muka bumi yaitu dengan dimakmurkan, diisi bumi itu dengan taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Lihada khalaqallahu al-khalqa, yang karena inilah Allah menciptakan makhluk. Wa askanahum fil ard, dan Allah jadikan mereka menghuni muka bumi ini. Wa adarra lahumul arzaq, Allah limpahkan pula kepada mereka rezekinya. Liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi, untuk mereka jadikan alat bantuan untuk taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amila fiha bi dhiddihi, maka ketika umila fiha bi dhiddihi, dilakukan hal-hal yang berlawanan dengan itu, kana sa'yan bil fasad fiha, berarti orang yang berbuat demikian melakukan upaya perusakan di muka bumi, wa ikhraban laha amma khuliqat lahu, dan menghancurkan bumi tersebut, berlawanan dengan tujuan penciptaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi perbuatan ifsad bukan hanya sekedar menghancurkan, membakar, memotong, mencabut. Nah, tapi ketika orang itu melakukan kemaksiatan yang berakibat, banyak hal yang mungkin terhalangnya hujan, hilangnya berkah kesuburan tanah, tanaman-tanaman menjadi kering, mati, terkena hama. Ya, itu akibat dari kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh manusia. Mereka tanaman-tanaman itu menjadi dan terkena imbasnya, terkena dampak dari perbuatan maksiat dan kekufuran tersebut. Nasallallahu alaihi wal afiyah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, ini mungkin yang kita bisa baca. Insyaallah kita teruskan pada hal yang lain. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.